Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Selalu semangat beraktivitas dan belajar dalam keadaan dan situasi apapun. Kemarin kita sudah membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, sekarang Ibu akan membahas mengenai penyampaian dan penyuntingan berita. Ya, ini adalah pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan kerjakan di buku tulis, kemudian kirim ke email Ibu seperti biasa. Oke, pentingnya berita. Kenapa sih nak mempelajari mengenai berita itu menjadi hal yang penting? Berita merupakan sarana penyampaian atau penyebaran informasi. Jadi melalui berita itu kita akan menemukan banyak informasi dan mendapatkan banyak pengetahuan. Begitu kita harus mempelajari mengenai berita. Mana sih berita yang bisa terpercaya, mana sih berita yang bisa dipercaya, atau bagaimana sih sebuah berita itu sebenarnya dibentuk sehingga kita bisa memahami, oh orang ini menyampaikan berita dengan sangat baik, semua unsurnya ada, semua hal yang ingin saya ketahui ada di dalam berita itu. Nah, untuk itu kita juga harus tahu bagaimana sih cara membuat sebuah berita. Kalau kita mau bikin sebuah berita, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, ini adalah langkah-langkah penyampaian sebuah berita, atau ketika kamu ingin membuat sebuah berita, apa sih yang harus kamu lakukan? Yang pertama, kamu harus menentukan sumber, yakni peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi kalau berita itu, dia harus sebuah peristiwa, harus sebuah kejadian yang merupakan kepentingan orang banyak. Misalnya ada sebuah bencana, nah itu sebuah hal yang penting yang harus kamu beritakan kepada orang banyak. Nah, kemudian mendatangi sumber, ya ini dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Nah, misalnya kamu menjadi seorang jurnalis, kamu ingin buat berita, kamu udah menentukan sumber nih, misalnya terjadi sebuah bencana banjir di daerah sini, kemudian kamu mendatangi tempat itu, kamu melakukan pengamatan langsung, banjirnya setinggi apa sih, derasnya air itu setinggi apa sih. Kemudian kamu harus mewawancarai, misalnya siapa korban, atau mungkin di situ ada orang-orang yang bisa diminta informasi, misalnya ketua RT setempat, atau orang yang menangani bencana, orang yang memahami tentang bencana banjir itu. Nah, itu bisa kamu wawancarai. Kemudian mencatat fakta. Fakta-fakta ini harus kamu catat ya. Nah, ini juga berkaitan dengan adik Simba, yaitu unsur-unsur berita, yaitu apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian menulis berita. Setelah kamu tahu menentukan sumber, setelah kamu melakukan wawancara, setelah kamu mencatat tiap-tiap faktanya, hal terakhir yang kamu harus lakukan adalah menulis beritanya. Buat berita secara utuh, mengembangkan catatan. Jadi ini kan kamu sudah membuat catatan nih di sini. Tinggal kamu kembangkan catatan itu menjadi teks berita yang utuh dan yang disajikan mulai dari bagian penting ke yang kurang penting. Nah, kamu kan tadi sudah membuat berita nih. Masih ada langkah yang harus kita lakukan sebelum berita kita ini bisa dimuat di majalah, di koran, atau mungkin di website portal berita ya, yaitu penyuntingan berita. Penyuntingan itu apa sih nak? Penyuntingan itu maksudnya adalah kamu melihat lagi apa yang sudah kamu tulis dan kamu memperbaiki jika ada kesalahan dalam tulisan kamu. Itu yang disebut penyuntingan, atau biasanya kita ada juga yang menyebutnya edit ya, mengedit berita. Orang yang menyunting berita itu biasanya disebut editor, karena dia edit itu kan tadi mengedit ya, dia juga disebutnya editor. Nah, hal pertama yang harus kamu perhatikan dari isi berita kamu, dari berita yang kamu tulis adalah kebenaran isi berita. Benar nggak nih fakta-fakta yang udah kamu tulis? Apakah benar? Misalnya kamu menulis banjirnya itu sudah setinggi paha orang dewasa. Apakah benar dia memang sudah setinggi itu? Itu harus dilihat oleh si penyunting. Kemudian kelengkapan isi berita. Ini unsur-unsurnya sudah ada semua belum nih? Mengenai adik Simba ini sudah lengkap belum di dalam tulisan kamu? Oh, ternyata sudah lengkap, baru deh kita ke yang selanjutnya, yaitu struktur penyusunan beritanya. Ini sudah disusun secara benar belum, dari yang paling penting ke yang kurang penting? Kemudian penggunaan bahasanya. Tadi kan kemarin kan kita sudah belajar mengenai
kebahasaan pada teks berita. Nah, itu juga harus diperhatikan lagi, kamu lihat lagi. Susunan kalimatnya sudah benar atau belum, ejaannya sudah benar atau belum, kata-katanya sudah baku atau belum ya. Itu semua harus kalian lihat lagi, kalau kalian perhatikan lagi. Oke, ternyata sampai sini materinya. Sampai sini dulu materi dari Ibu. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Ibu tunggu tugas dari kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi berkah untuk kita semua ya, Nak. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.